Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana Anda berada, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Ki Pangga Astanto. Profesi saya sebagai seniman dalang. Dalam kesempatan ini, perkenanlah kami untuk menyampaikan proses pembelajaran bagaimana kita memainkan alat musik tradisional kendang. Di mana pada kesempatan hari ini yang akan saya bawakan adalah materi kendang lancaran. Di dalam kendang lancaran adalah dua kendang yang digunakan, yaitu kendang yang utama. Ini dinamakan kendang ageng atau kendang bem. Lalu kendang kecil yang di depan saya ini adalah namanya kendang ketipung. Di dalam musik tradisional atau rincian kendang itu ada suara yang dinamakan pung, tak, tong, dan da atau bem. Lalu di mana tempat-tempat suara tersebut? Misalnya suara tak itu dalam proses pembelajaran kendang lancaran, tak itu bagian ketipung yang kiri atau yang kecil ini. Ini di sini tak. Lalu tungnya di sebelah lingkaran yang kanan atau yang besar, di sini tung. Lalu bemnya atau dahnya ambil pada kendang ageng di bagian lingkar yang besar tapi di tepi di sini. Sekarang coba bagaimana cara membunyikan suara-suara kendang untuk belajar kendang lancaran. Misalnya kita mau membunyikan suara tak. Itu kita pukul bagian kendang ketipung yang kiri, yang kecil atau bagian kempiang. Lalu di sisi kanan atau bagian lingkar yang besar ditekan di tengah. Ini nanti menghasilkan suara tak. Jadi gini, ditekan. Ini tak. Lalu tungnya, untuk mengambil suara tung, kita pukul bagian kendang ketipung yang kanan, sisi kanan, yang tepi. Yang tepi ini. Nah, ini tung. Kalau kita untuk membunyikan suara bem atau dah, itu pada kendang utama atau kendang ageng dipukul bagian sisi kanan yang besar, bagian tepi ini. Nah, ini jadi bisa menghasilkan tak, bung, ya. Setelah ini coba kita belajar bagaimana kita mempelajari yaitu kendangan lancaran. Biasanya pakai kendang dua, yaitu kendang ketipung dan kendang bem. Sekarang coba kita praktekkan. Di dalam kendang lancaran itu ada 4 nama, yaitu satu kendang buko, yang kedua kendang A, gitu saja boleh disebut A. Lalu yang ketiga itu kendang baku atau B. Terus yang keempat kendang salan, terakhir kendang untuk suwo. Biasanya kendang buko dan kendang A itu cuman difungsikan atau digunakan sekali saja setelah buko yang dilakukan oleh salah satu rincian dalam instrumen gamelan. Contoh kendang buko bagaimana? Kendang buko yaitu gini suaranya. Tak tak tung de dung dung, itu kalau dibunyikan seperti itu. Itu sebetulnya ada notasinya sendiri, yaitu huruf T dan P ya. Kalau ba itu hurufnya B. Jadi kalau kita mau membunyikan tak tak tungda, jadi dipukul bagian kecil kempiang ketipung, tapi di bagian kanan tengah ditekan supaya berbunyi tak. Nah, dungnya di kanan, ya, bahnya di sini atau danya. Jadi tak tak tungda tak tung gini. Ya, maaf saya ulangi ya, coba tak tak tungdanya gini. Karena posisi biasanya ngendangnya gini, tapi karena proses pembelajaran jadi memang saya harus berhadapan dengan kamera. Saya ulang lagi, jadi untuk kendang buka seperti ini ya. Tak tak tung da dung dung. Nah, ini difungsikan cuma sekali. Lalu yang kedua adalah kendangan A. Itu difungsikan atau digunakan untuk satu gongan, yaitu gong yang pertama juga digunakan cuma sekali saja. Bunyinya seperti ini. Ini buka, lalu kendang utama.
Setelah kendang A selesai, lalu kita sambung kendang yang baku atau kendang B yang suaranya seperti ini. Untuk baris terakhir itu kendangannya berbeda, dinamakan kendang salan. Itu suaranya seperti ini, coba dengarkan. Terus setelah gending itu berbunyi atau disajikan sudah beberapa putaran, lalu kita akan memberhentikan atau akan mengending. Lalu bagaimana kendangannya? Kendangannya pada baris terakhir yang tadinya itu kendang salan diganti kendang suwo yang bunyinya atau suaranya seperti ini. Nah, ini kendangan suwo. Sekarang kita coba untuk mempraktekkan jadi satu putaran, salah satu contoh gending bentuk lancaran mulai dari buko sampai ending. Ya, coba dengarkan, saya praktek di sini. Ini salah satu putaran yaitu bentuk gending lancaran. Jadi mulai dari buko, lalu kendang A difungsikan sekali, lalu kendang B itu berkali-kali sesuai dengan jumlah baris atau gongan lancaran tersebut. Terima kasih.